everyone, kita berada di Keraton Kecebonan. Kalian sudah pasti tahu kan orang-orang Cirebon dengan Keraton Kecebonan ini, dan kalian pasti kepo dengan budaya-budaya yang di dalamnya. Di sini kita akan menelusuri di dalam budaya ini ya. Oke, ikuti saja. Bye. Di Cirebon ada 3 keraton. Pertama Kasepuhan, kedua Kanomati, yang ketiga Keraton Kacerbonan. 3 keraton masih satu saudara, masih satu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Sebelum adanya Keraton Cirebon, di Cirebon ada keraton kecil namanya Keraton Pakuwati. Keraton Pakuwati dipimpin oleh Raden Kian Santang, anaknya Prabu Siliwangi yang hijrah ke Cirebon, dari ilmu besar ke Cirebon. Namanya Raden Kian Santang, juga keraton kecil namanya Keraton Pakuwati. Petilasannya ada di belakang museum Keraton Kasepuhan. Kakaknya Rara Santang nikah sama orang Mesir, punya anak 2, salah satunya Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati hijrah ke Cirebon, cari pamannya namanya Raden Kian Santang. Ketemu sama Raden Kian Santang, Sunan Gunung Jati suruh pimpin keratonnya yang tadinya keraton kecil, Keraton Pakuwati, dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, jadi besar Keraton Cirebon. Nah, beberapa tahun kemudian setelah Sunan Gunung Jati wafat, baru pecah lagi Keraton Cirebon, pecah. Anak yang pertama karena sepuh bikin keraton namanya Kasepuhan. Adiknya lebih muda, Kanoman. Jadi dulu keraton Kesepuhan dengan Kanoman kakak adik. Nah, setelah Kanoman baru pecah lagi. Pada waktu Raja Kanoman yang keempat, beliau berontak sama Belanda, nggak mau ikuti aturan Belanda. Oleh Belanda, Raja Kanoman keempat diasingkan di Pulau Ambon. Nah, beberapa tahun kemudian rakyat Cirebon perang lagi sama Belanda, minta supaya Raja Kanoman keempat dikembalikan lagi. Nah, setelah perang, Belanda kalah, pulanglah Raja Kanoman keempat ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, sebetulnya Raja Kanoman keempat tinggalnya di Kanoman. Berhubung Kanomannya selama di pengasingan, Kanomannya dipimpin oleh adiknya, beliau mengalah. Biar Kanoman diteruskan oleh adiknya, tidak bikin baru di sini. Tahun 1808 jadilah Keraton Kacerbonan. Berarti Keraton Kacerbonan didirikan oleh Raja Kanoman keempat atau Muhammad Khairuddin namanya. Nanti ada silsilahnya. Muhammad Khairuddin. Sebelum bangunan ini jadi, Raja Kanoman keempat tinggalnya di Gua Sunyaragi. Sebelum bangunan ini jadi, beliau tinggal di sana di Gua Sunyaragi. Nah, setelah jadi baru tinggal di sini. Di Gua Sunyaragi ada salah satu gua yang nggak boleh dimasukin sama orang lain. Itu gua itu khusus buat pertapaannya Sunan Gunung Jati. Beliau kalau mau ke Mekah masuk ke gua, bismillah langsung ke Mekah. Jadi gua itu khusus buat Sunan Gunung Jati. Sudah yang berilmu tinggi, pernah ada masuk ke gua itu hilang tanpa kerana. Pas pintu gaibnya kebuka, masuk, nggak bisa balik lagi, makanya dia hilang tanpa kerana. Sampai sekarang nggak boleh dimasukin sama orang lain, khusus yang punya berilmu tinggi. Ya, bedanya Kesepuhan luasnya hampir 25 hektar, Kanoman 15 hektar, ini paling kecil cuma 2,5 hektar. Bedanya lagi Kesepuhan, Kanoman, museumnya di samping keraton, pengunjung nggak bisa masuk ke dalam keraton. Kalau Kacerbonan karena luasnya paling kecil, museumnya ada di dalam keraton. Ya, rajanya Kesepuhan sudah generasi ke-15, Kanoman ke-12 ini generasi yang ke-9.
Ya, yuk nanti kita ke dalam. Nah, bangunan ini dulu buat tunggu tamu. Nah, masih dipakai, biasa dipakai buat acara-acara adat kayak satu suro, sapar, mulut, rajab. Tempatnya di sini namanya Gedung Prabayaksa. Cirebon kedua, bendera Cirebon pertama diambil sama Belanda, masih ada di Museum Belanda, belum dikembalikan lagi. Pada tahun 1797 Cirebon bikin bendera yang kedua, ini namanya Macan Ali. Ini kaligrafinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, ini sultan yang sekarang, sultan yang ke-9, Pangeran Abdulghani Natariningrat. Keraton sempat kosong 3 tahun karena sultan yang ke-8 punya anak 6. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Beliau nggak mau jadi sultan, musyawarah dari famili keraton Kecerbon dengan Kanoman, terpilih anak nomor 5. Keempatnya perempuan, terpilih anak nomor 5, Pangeran Abdulghani Natariningrat. Dinobatkan tahun 97 sampai sekarang masih ada. Nanti generasinya yang anak yang laki-laki, kalau anak perempuan nggak bisa jadi sultan. Ini baju pengantin adat keraton. Kalau anaknya sultan menikah, motif bajunya seperti ini. Yang ini buat laki-laki, yang sebelah sini buat perempuan. Ini keluarga sultan yang sekarang, calonnya anak nomor 3. Nah, ini bendera Cirebon pertama yang diambil sama Belanda. Ini namanya bendera Golok Cabang. Ini replikanya, aslinya masih di Belanda. Nah, ini aja nggak apa-apa. Ini pedang pemberian dari Raja Belanda. Setelah berdirinya Keraton Kacerbonan, Belanda memberikan cindramata kepada Raja Kanoman keempat berupa ini pedang lapis emas. Yang sebelah sana dari Pajajaran. Tahun berapa? 1808. Itu warisan dari Pajajaran. Iya. Gamelan ini dulu mitosnya buat minta hujan nih. Usianya sudah 400 tahun lebih. Kanomannya masih ada. Setiap satu suro gamelan ini dicuci. Setelah dicuci, dimainkan oleh Nayaga, suasananya penuh adem. Apalagi di ritual sholat minta hujan, terus suaranya, gamelannya ada nada tersendiri buat minta hujan. Karomahnya masih ada. Ini kalau yang punya indra keenam sih, setiap Jumat Kliwon penuhnya datang. Awalnya lebih besar kalau Jumat Kliwon. Ya, ini kotak wayang kulit, di dalamnya ada wayang kulit, dan setiap Jumat Kliwon wayang kulitnya dijemur sebulan sekali berarti. Setiap Jumat Kliwon wayang kulitnya dijemur, dan satu suro pagelaran wayang kulit di depan di Prabayaksa untuk umum. Nah, ini alat dapurnya masih dipakai sampai sekarang. Dipakainya kalau acara muludan, buat bikin jamu, goreng, luluran. Nah, ini namanya pipisan.
giling pakai. Ini baju sultan keempat sampai sultan ke-8. Baju permaisurinya kebaya. Ya. Nah itu ada dispenser zaman dulu. Ini hadiah dari Inggris. Ini hadiah dari Arab. Ini dari Cina. Ini koin. Biasa setiap tahunnya menjelang Wuludan di bulan Sapar atau Rebo Wakasan. Rebo terakhir di bulan Sapar, 3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawet. Doanya doa tolak bala. Tradisi itu masih dilaksanakan. Ya. Koinnya pakai koin sekarang itu hanya simbol supaya kita selalu ingat kalau bulan Sapar atau Rebo Wakasan selalu mengadakan sedekah apem sama sawet. Ya. Yaitu Al-Quran tulis tangan, usianya hampir 300 tahun. Usianya hampir 300 tahun, tulis tangan asli. Yang itu pegon. Nah, itu ini. Ini pegon. Tulisannya Arab tapi dibaca Jawa atau kitab kuningnya. Tulis tangan juga, Pak? Iya, tulis tangan. Siapa yang nulisnya? Ya sesepuh dulu. Iya. Kalau di dalam ada souvenir, ada buatan gelang buatan Ibu Sultan atau Pamaisuri. Buatan itu banyak. Ini dari mutiara air tawar. Untuk dilihat, barangkali pengen lihat. Ini dijual? Dijual, Dijual semua, Pak? dijual semua. Ada bros, Kalung juga ya? kalung, Izinnya, Pak? mantap. Bagus. Berapa kira-kira, Pak? Kalau Ini bisa harganya 175. Oh, Bisa pakai kris. modern. Iya. Ini ada lilin aromaterapi. Nah, ini baunya lebih enak. Baunya macam-macam. Ya, mantap. Ini ada Ini kayak bau bedak. Apa ya? ini. Kayak namanya pintar ya? Iya, banyak kan itu dari Jakarta banyak ngambil yang itu. Iya. Macam-macam. Body. Iya. Nah, ini dupa yang biasa sama pewangi ruangan. Baunya macam-macam. Ada gaharu, Apa? oke. Nah, ini silsilahnya yang dari 3 keraton dari Sunan Gunung Jati. Ini kesepuhan, ini Kanoman, adeknya. Nah, yang Kanoman keempat, ini yang diasingkan ke Ambon, balik lagi bikin keraton, namanya Keraton Kacerbonan. Dari tahun 1808, nggak lama, sebentar, sampai 1814 dia wafat. Nah, itu tari-tari topeng kalau untuk menyambut tamu. Kalau ada tamu-tamu sultan disambut dengan tari-tarian. Iya, Pak. Oke. Oh, Tapi kan ini kan itu kalau penari punya topengnya masing-masing. Karena kalau penari itu digigit. iya, dalam ini. Iya. Kalau
pinjem kan bakterinya kan. Jadi makanya setiap penari punya topeng masing-masing. Kalau ini kelana, gerak tarinya lebih lincah, lebih agresif ketimbang yang ujung. Itu gerak tarinya kayak bayi baru lahir, santai, nggak terlalu lincah kayak ini. Gerak tarinya lebih agresif, lebih lincah. Nah, ini ukiran kayu macan ali. Nah ini apa piring yang contohnya piring 7 tuh yang dikeramatkan piring 7. Contoh piringnya semacam ini, gede piringnya. Ini pecah. Ada yang 7 yang enggak. Makanya dia enggak dipakai. Piring yang 7 gedenya kayak gini. Itu sih jamu. Itu jamu. Ini ya kelapa jenggi. Ini lonceng dari Kolombia tahun 1691. Hadiah dari ini tempat sirih, tempat kinang. Biasa ibu-ibu dulu kan suka nyiri. Iya. Maka giginya lebih kuat ketimbang sekarang. Kalau pasta gigi, di ini aja lebih propos kalau pasta gigi. Kalau dulu pakai kinang, gambir, pakai kapur putih. Kalau dulu maka giginya lebih kuat. Ini timbangan zaman dulu. Tuh kalau kecil ini sih semacam kayak pot. Ini sih macam pot. Tuh kalau kecilunan hanya segini, paling kecil. Ada yang keempat namanya keprabonan. Keprabonan itu dulu tempat peguron atau tempat belajar ngajinya anak-anaknya sultan, belajar ngaji ilmu tarekat, ilmu kanuragan di Keprabonan. Dia itu si baru, karena 3 keraton mendapatkan kompensasi dari pemerintah, dia pengen. Jadi dia bikin keraton. Keratonnya paling kecil, hanya ada musola dan museum. Enggak, Kak, ini kan lebih luas. Dia sih lebih kecil, antara paling berapa ratus meter, enggak seluas ini. Tuh, ini paling kecil. Nah, Silakan. jadi begitu guys. Di sini masih banyak alat-alat tradisional dan banyak batik juga di sini dikenalin, dan ada beberapa keraton-keraton yang pernah memimpin di sini. Dan di Cirebon juga tidak hanya keraton Kecerbonan doang. Di sini ada keraton Kanoman, keraton Kesepuan, keraton Kejemonan, dan terakhir ada keraton Prabonan. Dan keraton Prabonan itu tidak sering dikunjungi dan memang baru-baru ini. Dan kalian jika ingin langsung melihat di sini, bisa kalian datang saja. Oke, segitu saja. Oke, Jangan guys. lupa di like guys. Coba